Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Glenn Guru Faiz dengan NIM 152111283030. Di sini saya akan membawakan artikel yang berjudul Early Prostate Cancer Diagnosis by Using Artificial Neural Networks and Support Vector Machine, di mana mendiagnosis dini kanker prostat dengan menggunakan jaringan saraf buatan dan mesin support vector. Yang pertama, di pendahuluan, artikel ini itu menekankan pencarian alat pengambilan keputusan yang membantu pasien dan dokter, juga mengungkap keterbatasan penanda kanker prostat dengan mencoba metode lain. Selain itu, penelitian mencoba mengembangkan model prediksi kekambuhan PSA setelah operasi kanker prostat. Jadi seluruh teks itu menekankan perlunya sistem pakar medis dalam perencanaan pengobatan individu dan mengeksplorasi faktor risiko seperti BMI dalam konteks penyakit ini. Untuk material dan metode, penelitian ini itu menggunakan data dari 300 pria dengan rentang usia 43 sampai 93 tahun untuk mendiagnosis kanker prostat tanpa biopsi. Mereka memeriksa berbagai fitur termasuk BMI atau Body Mass Index yang merupakan perkiraan lemak tubuh yang didasarkan pada tinggi dan berat badan, juga PSA. PSA ini prostate specific antigen, yang merupakan protein yang diproduksi oleh kelenjar prostat. Kemudian ada usia dan lainnya. Untuk PMI itu digunakan untuk membagi pasien menjadi 3 kelompok berdasarkan berat badan. Kanker prostat biasanya dideteksi melalui pemeriksaan fisik atau tes darah seperti PSA. Volume prostat diukur dengan ultrasonografi transrektal dan diagnosis akhir biasanya memerlukan biopsi. Untuk studi ini juga membandingkan dua metode pemodelan risiko, yaitu nomogram dan jaringan saraf tiruan atau ANN untuk prediksi prognosis. Di sini ada Artificial Neural Network (ANN) yang terdiri dari lapisan-lapisan not yang berhubungan dengan bobot yang dapat diubah. ANN sendiri ini perlu dilatih dengan data yang sudah diketahui untuk mengatur bobot input dan menghasilkan output yang tepat. Keunggulan ANN sendiri adalah kemampuannya yang menangani hubungan kompleks yang tidak linear antara variabel input tanpa memerlukan asumsi awal. Dalam studi ini digunakan jaringan multi-layer perceptron atau MLP berbasis backpropagation dengan berbagai algoritma pembelajaran seperti SGP, BFPS, dan LM. Penentuan jumlah neuron tersembunyi dalam MLP itu faktor kunci dan bobot dalam jaringan yang disesuaikan dengan metode gradien. Studi ini juga mencari algoritma yang dapat mengoptimalkan koefisien pembelajaran. Ada skill conjugate gradient SJG algorithm. Untuk backpropagation itu mengatur bobot berdasarkan gradien negatif, tidak selalu konvergen cepat. Conjugate gradient itu lebih cepat karena metode pencarian dalam arah conjugate SJG itu metode otomatis tanpa parameter pengguna, jadi menghindari pencarian garis yang lama gitu. Kemudian di sini ada Brodin Fletcher Goldfrapp Sano BFPS algorithm, yang dimana metode Newton menghitung matriks Hessian konvergen lebih cepat daripada JG, tapi kompleks dan mahal untuk jaringan saraf. Ada metode kuasi Newton seperti BFQS yang lebih efisien, walau membutuhkan lebih banyak komputasi dan penyimpanan.
Ini di sini ada Levenberg-Marquardt LM algorithm. Untuk algoritma LM ini dirancang untuk pelatihan cepat tanpa perlu matriks Hessian. Ini menggunakan matriks Jacobian yang lebih sederhana untuk menghitung gradien. Eh, jadi metode ini tuh lebih efisien untuk pelatihan jaringan. Dan di sini ada support vector machine. Ini ada support vector machine atau SVM. SVM sendiri adalah metode data modeling yang mengatasi masalah dimensi tinggi dan dapat menemukan hyperplane pemisah dengan margin maksimal. Ya, ini juga dapat menangani data yang tidak dapat dipisahkan secara linear dan menggunakan kurva nonlinear dengan memetakan data ke ruang vektor berdimensi tinggi. Kernel function memungkinkan perhitungan hyperplane tanpa pemetaan eksplisit ke ruang fitur, yang menyediakan kerangka kerja unifikasi untuk berbagai arsitektur model. Kemudian di sini ada statistical test. Analisis statistik dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Statistical Package for Social Science (SPSS) dengan tingkat signifikansi yang telah ditetapkan sebesar P sama dengan 0,05. Ini berarti bahwa hasil yang dianggap signifikan adalah hasil yang memiliki nilai P kurang dari atau sama dengan 0,05, yang merupakan standar umum dalam analisis statistik. Untuk hasil dari penelitian ini sendiri itu memberikan hasil statistik deskriptif yang menunjukkan tingkat merokok yang lebih tinggi pada pasien kanker prostat daripada pasien normal. Untuk BMI tidak mempengaruhi pemisahan subjek sehat dan patologis, tetapi ada hubungan dengan temuan patologis agresif. Fitur-fitur WSA, volume, keberatan, dan merokok dipilih untuk klasifikasi berdasarkan hasil uji T-sampel independen. Untuk hasil uji sampel independen ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan gitu. Kemudian sensitivitas, spesifisitas, dan akurasi dihitung untuk memprediksi keberhasilan pengklasifikasian. Berbagai hasil untuk label yang pertama itu statistik dari parameter pasien yang mengidap kanker prostat dan pasien yang kena BPH. BPH itu dengan prostatic hyperplasia atau kondisi di mana kelenjar prostat membesar. Kemudian tampilan yang kedua itu smoking score. Di sini menunjukkan bahwa eh, orang normal orang normal yang tidak merokok itu lebih kecil terkena kanker prostat daripada orang yang perokok gitu. Untuk yang level 3 itu frekuensi BMI untuk pengidap kanker prostat, yang B itu frekuensi BMI untuk orang yang terkena pasien yang kena BPH, punya prostatic hyperplasia. Untuk yang keempat itu Gleason score. Untuk menghitung sensitivitasnya itu rumusnya TP per TP plus VN kali 100. Jadi dalam rumus ini TP itu jumlah angka yang diakui dengan benar dan VN itu jumlah angka yang seharusnya diakui tetapi atas diabaikan gitu. Sensitivitas itu mengukur kemampuan model atau mengklasifikasi untuk mengenali si positif dan sebenarnya. Tabel kelima ada form of independent test. Keenam, average classification result JV menggunakan ANN.
Kemudian label 7 itu verification result, CV dataset menggunakan SVM. Sensitivitas itu juga dikenal sebagai rasio positif benar. Untuk cara perhitungannya TN per dibagi TN tambah plus VP dikali 100. Untuk VP-nya itu nilai false positif. Juga akurasi juga dikenal sebagai rasio benar dan dihitung sebagai TP plus TN per TP plus TN plus VP plus VN dikali 100. Untuk cross validation CV adalah tes standar yang digunakan untuk menguji kemampuan sistem klasifikasi dengan berbagai kombinasi data pelatihan dan pengujian. Untuk hasil klasifikasi menunjukkan bahwa algoritma mesin vektor pendukung SVM dengan fungsi kernel berbasis polinomial memberikan hasil terbaik dengan sensitivitas 79% dan spesifisitas 78,8%. Untuk kesimpulan berdasarkan ini adalah hasilnya itu menunjukkan bahwa merokok meningkatkan risiko angka prostat, sedangkan PMI tidak berpengaruh. Fitur-fitur PSA, volume, kepadatan prostat, dan merokok dipilih untuk klasifikasi. Sistem yang diusulkan menggunakan fungsi kernel polinomial dan mencapai akurasi 79%. Sistem ini bisa membantu dokter keluarga di Turki dalam mengidentifikasi risiko penyakit dan mengarahkan pasien ke perawatan yang tepat. Itu sumber artikelnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.